Ya, materi hari ini yaitu tentang hukum Gauss. Materi hari ini cukup banyak ya. Di slide itu saya lihat sampai 40 lebih ya, jumlah halamannya. Jadi apa ini agak cepat nanti ya membahasnya ya. Oke, langsung saya share screen aja ya. Nah, ini sudah nampak belum di monitornya tentang slide-nya? Udah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, ya. Jadi bisa kalian lihat sendiri nih jumlah halamannya ya. 42 halaman nih. Ya, ini bagian terakhir ya, bagian terakhir dari bab 1 hukum Gauss. Ya. Ini tujuan pembelajarannya ya. Jadi gini, hukum Gauss sama yang kita bahas sebelumnya ya, yaitu hukum Coulomb ini saling melengkapi ya. Jadi apa yang tidak bisa dikerjakan, dilakukan ya dengan menggunakan hukum Coulomb, nanti bisa menggunakan hukum Gauss. Ya, begitulah sebaliknya ya. Jadi saling melengkapi ya, antara satu dengan yang lain. Jadi prinsipnya ini kan tujuannya kan menghitung ini medan listrik. Medan listrik. Jadi ada masing-masing cara ini punya kelebihan dan kekurangan. Nah, yang akan kita bahas ini adalah tentang penggunaan hukum Gauss ini untuk menghitung medan listrik. Tapi kita mulai dulu tentang hukum Gauss-nya itu sendiri itu apa gitu. Kalau dulu di SMA pernah mempelajari singgung hukum Gauss nggak? Ada materi hukum Gauss nggak dulu? Di pelajaran SMA dulu ya, fisika SMA dulu. Ada nggak? Topik tentang hukum Gauss dulu? Atau sempat menyinggung hukum Gauss ya dulu? Pelajaran SMA, buku SMA dulu ya? Iya, Pak. Ada ya? Ada ya? Iya. Oh, tapi mungkin ada tapi nggak terlalu ini ya, nggak terlalu mendalam ya. Oke. Jadi ini, jadi sebelum membahas tentang hukum Gauss ini, kita bahas dulu tentang flux listrik. Jadi hukum Gauss ini berkaitan dengan flux listrik. Jadi bahannya tentang flux listrik. Jadi flux itu artinya banyaknya garis lah, kalau mau gampang gitu ya. Jadi listrik itu kan kemarin kita nyatakan dengan garis-garis ya. Jadi garis ini keluar dari muatan positif ya, menuju ke muatan negatif. Arahnya seperti itu ya. Jadi arah dari medan listrik itu adalah dari muatan plus ke muatan minus. Cuma nanti kita tidak terlalu mempersoalkan tentang muatan plus dan minusnya. Jadi lebih banyak meninjau tentang medan listriknya itu sendiri ya. Jadi nggak terlalu harus mengaitkannya dengan muatan plus, muatan minus. Tidak selalu begitu ya. Nah, seperti yang digambar ini. Di gambar ini kan ada garis ini ya. Ini garis apa ya? Garis ini adalah garis medan listrik. Ini ada simbolnya kan, E ya. E dikasih anak panah di atasnya berarti kan vektor ya. Jadi vektor medan listrik. Terus pada vektor medan listrik ada sebuah luasan. Luasan berbentuk persegi barangkali gitu ya. Bentuk persegi dengan luas A. Nah, mungkin yang belum kalian tahu itu luas ya. Luas itu besaran apa ya? Maksudnya itu luas itu kalau kemarin di fisika 1 kan kita membedakan besaran itu kan besaran apa? Besaran nggak punya arah skalar ya. Sama besaran yang mempunyai arah itu vektor. Kalau luas itu besaran skalar apa vektor? Skalar. Skalar ya. Oke, nggak salah kalian jawab skalar ya.
Tapi coba perhatikan lagi di lambang ini. Di sini memang luas A ya, tapi di gambar berikutnya ini loh. Kan ada A dikasih anak panah ini. Ini loh. Kelihatan nggak? Terlihat, Pak. Berarti kalau Lihat, gitu, Pak. ya berarti kalau gitu Punya punya arah pesanan ya. vektor. Iya, Ya. iya. Ya. Jadi mungkin kalian heran ya, lu. Luas kok punya arah. Iya. Jadi di dalam teori kelistrikan dan kemagnetan itu luasan nggak cuma di listrik magnet ya, di fluida juga begitu ya. Di teori tentang mekanika fluida itu, luas itu ternyata diperlakukan sebagai sebuah besaran vektor. Loh, kenapa begitu? Iya, kalau nggak seperti itu nanti teori-teori yang dibangun ya, teori yang dibuat itu nanti nggak sesuai gitu ya, supaya sesuai dengan persamaan-persamaan di matematika ya. Ya, maka nanti luas itu diperlakukan sebagai besaran vektor atau lebih tepatnya didefinisikan ya. Jadi luas didefinisikan sebagai besaran vektor, artinya dia punya arah ya. Seperti ini loh. Ini kan gambar persegi ya. Gambar persegi. Lah kalau ada luasan berbentuk persegi kayak gini gitu ya, maka nanti arah vektornya bagaimana? Ya, arah vektornya itu ini. Ya, jadi kalau kalian perhatikan arah vektornya itu apa? Yang pertama dia tegak lurus ya. Tegak lurus dengan luasnya itu satu ya. Satu kali. Terus yang kedua yang perlu juga kalian ketahui, arahnya itu menjauh dari bendanya. Ya, prinsipnya begitulah. Jadi arah-arah apa itu? Arah dari vektor luasan itu menjauhi dari bendanya. Jadi kalau misalkan seperti ini kan ada dua ini kan ya. Ada dua permukaan ya. Jadi nanti ada dua arah vektornya ya. Jadi yang katakanlah ini permukaan kiri kanan lah gitu ya. Ini yang saya lihat di sini kan permukaan kanan ya. Jadi kalau permukaan kanan arah vektornya ke kanan ya. Pokoknya prinsipnya arahnya itu menjauhi bendanya. Nanti ada permukaannya sebelah kiri ya yang membelakangi ini ya. Membelakangi gambarnya ini kan. Maka nanti arah vektornya juga ke kiri. Jadi ada dua kemungkinan kan kalau sebuah luasan itu ya. Katakanlah misalkan papan tulis lah gitu ya, atau kertas lah. Kertas kan pasti punya dua ini kan ya. Punya dua permukaan, dua halaman itu ya. Katakanlah halaman atas sama halaman bawah ya. Maka nanti di halaman atas tuh arah vektornya ya ke atas. Di halaman bawah arah vektornya itu ke bawah. Jadi itu ya. Jadi ini mungkin hal baru ya. Jadi yang belum kalian ketahui di SMA. Jadi kalau di teori kelistrikan dan kemagnetan ya, termasuk di fluida itu luas itu merupakan besaran vektor. Arahnya seperti tadi ya. Satu tegak lurus permukaan, yang kedua itu arahnya menjauhi objeknya atau bendanya. Nah, flux listrik ya, flux listrik itu definisinya itu adalah ini perkalian titik antara vektor medan listrik sama vektor luas tadi. Jadi kalau perkalian titik itu kan hasilnya skalar ya, karena menyatakan jumlah. Jadi gampangnya flux listrik itu jumlah garis medan listrik. Ya. Jadi artinya gini, kalau semakin luas berarti kan semakin banyak jumlah garis yang menembus ya. Ya, jadi ada kata menembus itu. Jadi flux listrik itu menyatakan jumlah garis yang menembus sebuah luasan ya. Gitu. Jadi kalau semakin luas ya semakin banyak garisnya atau semakin kuat medan listriknya ya semakin banyak ya. Jadi artinya kalau medan listriknya kuat berarti garis-garisnya itu rapat sekali. Tapi kalau medan listriknya itu lemah atau kecil, garis-garisnya itu regang. Terus perkalian titik ya, perkalian titik berarti kan nanti bisa diuraikan menjadi E kali A kali cos ya, cos theta. Theta itu apa? Sudut antara kedua vektor. Jadi antara vektor E sama vektor A. Nah, lebih jelasnya di sini ya. Ini digambar ulang di sini ya. Nah, seperti ini ya. Ini dilihat dari samping ini ya. Dilihat dari samping ini. Kalau dari samping itu, ini kan ini ya, ini medan listriknya, ini A-nya ya. A-nya yang arah kanan ini kan. Tadi saya katakan kalau arah kanan berarti arah vektor A-nya ke kanan ya. Tapi kalau yang di sebelah kiri
arah vektornya ke kiri. Nah, kalau seperti ini kita lihat antara vektor E ya, vektor E kan ke kanan. Vektor medan listriknya. Vektor A, vektor luasannya juga ke kanan. Jadi sama-sama ke kanan. Jadi kalau seperti ini sudutnya 0 ya. Antara vektor A sama vektor E sudutnya 0. Nah, gitu ya. Tapi kalau yang seperti di gambar ini, nah ini kayak ini ya. Nah, kayak ini loh. Seperti contoh ini ya. Kalau yang warna ini loh, pada saat ini kan ada dua posisi ya, posisi yang dikasih warna apa ini? Warna ungu mungkin ya, ungu ya. Warna ungu sama warna hijau ini ya, hijau apa ini? Hijau tua mungkin ya. Jadi kalau warna ungu ini sudut antara E sama A 0 ya. Tapi kalau yang warna ini ya, warna apa hijau tua ini ya, itu sudut antara E dan E enggak 0 ya, karena miring gini kan ya. Sehingga sudutnya itu ini. Ini berapa ini? Ya sudut ini sama dengan sudut ini kan ya kan. Itu kan ya. Jadi bisa dilihat nanti ya bahwa besarnya sudut antara E dan A yang di garis ini akan sama dengan theta ya. Nanti bisa dicek di sini. Karena sesuai dengan muternya ini kan, muternya apa? Muternya luasa. Itu. Nah, begitu pula yang ini ya. Ini juga theta, cuma bedanya apa? Kalau yang ini sudutnya kecil ya, sudut tetanya kecil. Tapi kalau ini sudut tetanya cukup besar ya. Jadi maksudnya itu ini fluk itu ya juga bergantung sama theta ya. Kalau tetanya itu kecil, maka nanti yang garis yang nembus banyak ya. Tapi kalau seperti ini, garis yang nembus permukaan jadi sedikit gitu ya. Misalkan katakanlah ini ya, ini kalau kita lihat secara gampang-gampangan aja, ini ada berapa? Ada 3 garis yang nembus ya. 1, 2, 3 ya. Tapi kalau seperti ini, kan cuma 2 ya, yang nembus ini loh. 1 sama ini kan, yang nembus permukaan. Ya. Jadi sudut juga menentukan ya. Nah, sebagai contoh misalkan ini ya, mungkin ini sebagai sebagai uji pemahaman aja ini ya. Jadi ini ada 3 kondisi. Kondisi pertama ini sudutnya 0, ini sudut antara apa? E dan A 0 ya. Kalau yang ini sudut antara E dan A 90 ya. Kan permukaannya seperti ini, jadi nanti hanya ini ke atas lah gitu ya. Ini sudutnya 90. Kalau ini vektor E-nya kan ke kanan ya, vektor A-nya nanti ke arah sana ya, jadi kanan atas gitu ya. Jadi ada sudut theta ya. Nah, ini yang diminta berapa flux listriknya. Nah, kalau seperti ini, berarti flux listriknya ya ini E kali A kali cos 0 gitu kan ya. Cos 0 kan 1, jadi nanti ya ini E kali A ya. Jadi yang untuk yang A ini ya, itu adalah fluxnya adalah E kali A. Tapi untuk yang B ini adalah E kali A kali cos 90. Cos 90 berapa? 0. 0 ya. Jadi jawabannya 0. Jadi kalau seperti ini posisinya ya, maka nanti garis medarisnya nggak bisa nembus. Karena sejajar ya. Jadi nggak nembus, kan nembus permukaannya ini ya. Kalau seperti ini, kalau ini kan nembus, banyak yang nembus ini. Menembus luasannya itu. Kalau ini ya karena permukaannya tidur ya. Maka nanti yang nembus ya nggak ada 0 tadi ya. Nah kalau ini ya ada yang nembus tapi nggak sebanyak yang A ya. Jadi kalau yang C ini apa? E kali A kali cos theta ya. Jadi itu ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, kalau jawaban A itu adalah flux sama dengan E kali A. Jawaban B itu apa? Flux sama dengan 0. Kalau jawaban C apa? Flux sama dengan E kali A cos theta. Maksudnya itu gitu ya. Nah, kemudian yang ke-7, kalau permukaannya nggak datar ya, tapi melengkung ya. Kalau permukaannya nggak datar atau melengkung, maka nanti rumus ini harus kita perbaiki ya. Harus kita modifikasi. Rumusnya tetap rumus ini, cuma perlu kita modifikasi, yaitu ini. Kalau tadi bidang datar kan langsung aja E dot A ya. Kalau dia melengkung, maka kita harus membaginya menjadi permukaan-permukaan kecil ya. Kalau bahasa matematikanya itu elemen ya. Jadi permukaannya kita bagi menjadi elemen-elemen permukaan. Ya, itu yang disebut permukaan kecil.
Kenapa kok elemen? Iya, soalnya kalau nggak gitu nanti kan melengkung. Melengkung berarti kan nggak bisa kita hitung. Jadi kita bagi menjadi elemen-elemen kecil sehingga nanti elemen-elemennya kan nanti berbentuk datar ya. Jadi setiap elemen kan berbentuk datar. Cuma kalau dijumlahkan menjadi melengkung kan gitu ya. Nah, itu. Jadi untuk setiap elemen nanti kita hitung ya ini E dot A ya. Cuma nanti kita menyebutnya bukan A tapi DA. DA itu apa? Elemen ya, elemen luas. Jadi kalau A itu kan luasan. Kalau DA berarti elemen luasan. Jadi luasannya dibagi menjadi luasan-luasan kecil. D ini loh. Maka nanti fluknya ya disebut dengan nama D fluk, artinya elemen fluk untuk sebuah elemen. Lalu kemudian kita jumlahkannya menggunakan integral ya. Ya karena elemen ya. Ini nanti kita jumlahkan untuk seluruh fluk ya. Ini ya, jadi pakai integral. Jadi gampangnya itu kalau permukaan datar langsung aja dikalikan ya E dot A. Tapi kalau permukaan lengkung kita menjumlahkannya harus menggunakan integral ya. Jadi harus menggunakan integral, jadi nggak bisa dikalikan langsung. Tapi ya harus kita integralkan dulu. Nah, sekarang berikutnya untuk permukaan tertutup. Kalau yang kita bahas tadi itu kan permukaannya kan permukaan yang terbuka ya. Lah kalau ini permukaan tertutup, misalkan apa? Ini permukaan apa ini? Ini gambar apa ini? Ada yang tahu ini gambar apa ini? Jadi mirip kayak bola, cuma bola yang lonjong ya. Atau kalau istilah matematikanya apa? Elip ya. Elip itu bola yang lonjong ya. Ya bukan bola sih, kalau bola kan simetri ya. Ini lonjong kayak telur gitu ya. Lebih lonjong dari telur ini ya. Jadi ini elip. Jadi yang dimaksud permukaan di sini adalah permukaan dari elip. Yang nggak harus elip, permukaan apa saja ya. Bisa juga bola. Nanti kita lebih banyak membahas bola ya. Jadi nanti biasanya kalau di hukum Gauss itu kita akan lebih banyak membahas satu permukaan bola ya. Dua permukaan silinder. Biasanya itu sih. Selain itu sih bisa juga permukaan ini, permukaan kubus bisa juga ya. Ini elip ya. Jadi ini permukaannya ini membentuk sebuah permukaan tertutup berbentuk elip. Jadi permukaan kan tertutup ya. Jadi permukaannya itu saling nyambung sehingga membentuk elip. Jadi membentuk permukaan elip. Lah bedanya apa dengan yang tadi? Kalau yang tadi itu integralnya kan ini ya. Ini loh. Fluk sama dengan integral E dot dA. Itu permukaan terbuka ya. Jadi ada ininya, ada tepi-tepinya kan. Terbuka ada tepinya ini. Ada tepi atas, tepi kiri, tepi bawah, tepi kanan. Tapi kalau permukaan tutup kan tidak bertepi ya. Karena nyambung gitu ya. Bedanya apa? Kalian bisa melihat perbedaannya apa? Dari rumusnya itu loh. Coba kalian lihat. Kalau permukaan terbuka kan rumusnya gini ya. Integral E dot dA. Ya. Kalau permukaan tertutup apa? Ada apa? Ada apa yang membedakan itu? Ada tanda di integralnya itu, Pak. Iya, diapain? Di integralnya. Ada ini kan? Apa ini? Lingkaran. Ya, ya ada bulatannya ya, lingkaran lah. Jadi itu. Jadi di integralnya dikasih lingkaran ya. Itu maksudnya apa? Integral tertutup ya. Integral pada permukaan tertutup. Ya, jadi itu lambang-lambang di matematika ya. Kalau ini terbuka ya, terbuka berarti nggak dikasih lingkaran. Kalau tertutup dikasih lingkaran itu biar kalian tahu nanti kalau ada lambang tertutup berarti apa? Berarti permukaannya tertutup. Gitu ya. Kalau nggak dikasih lingkaran berarti apa? Permukaannya terbuka. Berarti permukaannya punya tepi gitu ya. Nah, terus apa ini? Apa maksud dari... Oh ya, mungkin nanti di beberapa buku ya. Mungkin nanti biasanya kalau di buku-buku yang lebih lanjut ya. Bukan di buku fisika dasar ya. Di buku yang lebih lanjut lagi ya. Katakanlah kalau di sini di buku tentang kelistrikan ya. Misalkan buku tentang elektromagnetika ya. Atau kalau di fluida ya mekanika fluida. Itu nanti ada lambang seperti ini ya.
ini lambang apa sih? Kan ini lambang integral double ya. Jadi integral double itu dikasih lingkaran. Double itu maksudnya apa? Karena kita membahas luasan ya. Luasan itu kan dimensinya berapa? Luasan itu berdimensi berapa? Dua, Pak. Dua dimensi kan. Jadi maksudnya kenapa kok harus ada integral double ya? Karena luas itu dimensi 2. Jadi gini, kalau luas berarti kan dia punya lebar, punya panjang, punya lebar ya. Katakanlah misalkan persegi panjang, berarti kan panjangnya berapa, lebarnya berapa. Misalkan panjangnya dalam arah X, nanti lebarnya kan dalam arah Y gitu ya. Maka nanti kita integralnya 2 variabel. Yang satu untuk X, yang satu untuk Y gitu loh maksudnya ya. Jadi maksudnya integral double itu karena dia luasan. Nah, terus dikasih lingkaran, berarti apa? Berarti luasannya luasan yang tertutup ya. Jadi luasannya nggak punya tepi. Jadi tepinya itu nyambung, membentuk apa? Permukaan sebuah benda. Gitu. Mungkin nanti bisa dikembangkan lagi. Kalau integralnya rangkap 3, berarti itu integral apa itu? Kalau rangkap 3, triple ya. Triple integral berarti apa? 3 dimensi. Berarti apa? Contohnya apa kalau 3 dimensi? Ya benar 3 dimensi. Kasih contoh 3 dimensi misalkan apa? Volume. Volume. 3 dimensi kan volume aja. Ya. Kalau ini kan luasan. Jadi kalau double itu luasan. Kalau triple berarti volume. Ruang berarti ya. Ya benar, volume. Apa ya ini ya? Oke. Tapi nanti kita bahas yang ini aja ya, yang double. Soalnya luasan ini, permukaan Gauss kan judulnya ya. Nah, kemudian ini untuk permukaan tertutup. Nah, ini. Jadi ini ada sebuah permukaan tertutup. Ini loh yang dikasih warna apa ini? Abu-abu ini ya. Jadi permukaannya ini membentuk sebuah benda berbentuk apa ini? Bentuk apa ini ya? Bentuk gini nih ya. Kayak bentuk ulat ya, bentuk ulat lah gitu ya. Jadi permukaannya membentuk kayak permukaan kulit ulat misalkan ya. Ya enggak, pokoknya anggap aja ulat lah gitu ya. Terus di sini ada muatan ya, muatan plus ini. Sini ada muatan plus ya. Muatan ini tentu saja kalau muatan plus berarti kan medan listriknya kan ke arah keluar ya ini. Menjauh dari muatannya. Karena muatan plus, kalau muatan minus sebaliknya ya. Ke arah medan listriknya menuju muatannya. Ini ke sana kan ya. Ya. Jadi di sini dikatakan ini. Flux positif untuk garis-garis medan yang meninggalkan volume tertutup. Flux negatif untuk garis-garis medan yang, jadi gini maksudnya itu ya. Flux itu kan ada yang bernilai plus, ada yang bernilai minus, jadi dikasih tanda flux gitu ya. Jadi meskipun dia menyatakan jumlah ya, tapi jumlah itu nanti ada jumlah positif, ada jumlah negatif. Kalau jumlah positif berarti lebih banyak yang pergi ya, lebih banyak yang meninggalkan ruang maksudnya itu ya, itu positif. Tapi kalau negatif berarti ada lebih banyak yang masuk ke dalam volume atau ke dalam ruang. Maksudnya itu gitu ya. Jadi yang perlu kalian ingat itu ini, kalau meninggalkan itu plus ya, keluar itu plus ya. Jadi flux positif itu kalau keluar meninggalkan ruang. Kalau flux negatif berarti apa? Berarti dia masuk ke dalam ruang. Jadi misalkan inilah, ini ruangnya itu ini ya berbentuk apa? Berbentuk ulat ini ya. Berbentuk tubuh ulat ini ruangnya ini ya. Katakanlah gitu. Coba kita lihat ya. Misalkan ini ya. Ini kan ada garis ini ya, garis medan listriknya ya. Nah, dia kan masuk ini ya, masuk ke dalam ruang ya. Masuk, habis itu masuk, terus kemudian keluar di sini gitu ya. Jadi sehabis masuk keluar. Oke ya. Begitu pula yang ini ya. Ini masuk terus keluar. Ini juga gitu ini. Masuk keluar ya. Masuk keluar ya. Nah, kalau kalian saya tanya, kalau di sini digambar berapa garis sih?
Yang digambar ya. Yang digambarnya. Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8 garis ini ya. Yang digambar di sini kan. Ya 8 ya. 1, 2. Ya 8 lah. Dari 8 ini yang kena benda berapa? Yang kena benda ya kan 1, 2, 3. Ada 5 ya. Yang 5 kena benda. Yang 3 kan enggak sampai kena ya. Enggak sampai mengenai benda ya. Jadi ada 5 yang kena. Coba kita hitung ya. Yang masuk berapa? 5 juga kan ini kan. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Yang keluar berapa? 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Gitu kan. Jadi ada 5 garis yang masuk ke dalam ruang ya, ruang berbentuk ulat ini, tubuh ulat ini. Dan ada 5 garis yang keluar ya. Gitu. Kalau masuk kan plus ya, jadi ini plus ini. Ini plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5 ya. Ini min 1, min 2, min... Oh maaf, kebalik ya. Oh ya benar sih, benar sih. Masuk plus ya. Plus ya, plus keluar minus ya. 1. Ya, minus 1, minus 2, minus 3, ya. Kalau kita jumlahkan ya, berarti kan jawabannya apa? 0 ya. Ini loh. Flux neto sama dengan 0. Kenapa? Karena yang masuk dan yang keluar itu sama. Yang masuk ada 5 garis, yang keluar juga 5 garis. Jadi jumlah total fluxnya ya, jawabannya adalah 0. Ya, karena ini alasannya ya. Banyaknya garis metalik yang meninggalkan permukaan sama dengan yang memasukinya. Memasuki ruang ya, bukan permukaan ya. Masuki ruang di dalam permukaan tadi. Yang berbentuk ulat ini loh. Bentuk tubuh ulat. Oke, terus berikutnya ini. Nah, ini ya. Ini ada 4 permukaan ya. Permukaan A itu ini ya. Ini permukaan A, permukaan tertutup ya. Ini permukaan B lonjong ya. Ini permukaan C ini ya. Ini permukaan D. Terus ada muatan ini ya. Ini muatan apa? Plus ya. Plus 2Q. Oke. Pertanyaan saya, muatan plus 2Q itu ada di dalam permukaan apa? Ada di dalam permukaan apa? Di dalam permukaan A? Apakah dia ada di dalam permukaan A? Permukaan B, Pak. Permukaan B. Ya, permukaan B benar. Permukaan A, apakah dia ada di dalam permukaan A? Iya, Pak. Iya, Iya. Pak. Kan di dalamnya, ini loh, permukaan A itu ini loh. Yang besar ini loh. Cuma ini kan gambarnya 2 dimensi, sebenarnya ini 3 dimensi ya. Ini sebenarnya gambar 3 dimensi, cuma karena di dalam kertas ya enggak bisa ya, jadi kelihatannya seperti. Jadi yang jelas permukaan, muatan plus 2Q kan ada di dalam permukaan A. Permukaan kan nutupi gini kan ya. Ya, selain A apalagi di dalam B. Apakah di dalam C? Tidak kan? Tidak, Pak. Di dalam D? Tidak, Pak. Tidak, ya. Ya, jawabannya kan itu. Terus apa? Di manakah? Nah, ini di manakah maksudnya itu ya? Di manakah flux medan listrik yang dihasilkan oleh muatan plus 2Q bernilai 0? Bernilai 0. Jadi kayak gini tadi ya. Ini tadi kenapa kok 0? Karena apa? Garis yang masuk dan keluar itu sama. Gitu ya. Karena 0. Coba kita lihat. Kalau dia di permukaan, katakanlah permukaan C ya. Garisnya kan plus, berarti kan keluar ya. Plus berarti kan keluar meninggalkan muatan, karena muatan plus ini ya. Tadi misalkan gini kan. Misalkan katakanlah lurus gitu ya tadi ini. Set gini kan. Kan dia masuk ke dalam permukaan C ya. Set, tapi itu kan keluar permukaan C. Misalkan yang lainnya lagi, gini lurus kan ya. Set, ini masuk ya. Keluar. Misalkan yang sebelah sini. Ini masuk, keluar gitu ya. Pasti antara yang masuk dan keluar pasti sama ini. Di permukaan C. Demikian pula di permukaan D. Ini yang namanya. Nah, ini kan masuk, keluar. Ya, lagi ya. Ini masuk, keluar. Ini masuk, keluar. Berarti kan sama. Jadi jawabannya, flux medan listrik pada permukaan C itu 0. Jumlah ya maksudnya ya. Jumlah flux ya. Jumlah flux medan listrik pada permukaan D juga 0. Kenapa? Karena garis yang masuk dan yang keluar itu sama. Tapi akan berbeda kalau permukaannya permukaan B. Coba lihat. Permukaan B ya. Dari sini kan.
Nah, dia kan keluar. Ini lagi ya, ini. Keluar gitu kan ya. Ini lagi kan. Keluar kan nggak ada yang masuk ya. Keluar semua. Ada nggak yang masuk? Kan keluar semua nih. Kan garisnya kan keluar semua nih ya. Karena muatan plus. Jadi garisnya keluar semua ini lah ke sini ya. Ke sana, pokoknya ke segala arah ya. Ke sana, ke sana, sana, ke sana. Keluar semua ya. Tidak ada yang masuk. Nanti kesimpulannya itu ini. Jadi flux medan listrik pada permukaan B itu positif. Begitu pula permukaan A ya. Nanti garisnya kan ini kan sana. Keluar ke atas, bukan segala arah ya, segala arah. Nah, kan keluar. Ke sini juga keluar, kan keluar semua ini. Nggak ada yang masuk. Nah, di plus juga. Jadi gitu. Akan lain ceritanya kalau ini muatannya negatif. Nah, ini ya. Kalau ini saya ganti misalkan, ini nggak muatan plus, tapi muatan minus. Maka nanti garisnya kan menuju ya. Garis medan listriknya kan menuju muatan. Seperti yang saya bahas kemarin ya. Kalau muatan plus itu arah medan listriknya kan keluar dari muatan. Kalau muatan negatif, arah medan listriknya menuju muatan. Jadi kalau ini saya ganti dengan muatan minus, maka nanti garis medan listriknya kan masuk ke dalam ini, ke dalam permukaan ya. Ya dari misalkan ini ya, dari luar gini kan. Masuk. Dari sini. Masuk. Ya. Jadi kesimpulannya ini, jumlah flux medan listrik pada permukaan A itu positif. Kenapa? Karena muatannya plus ya. Alasannya gitu sih. Begitu pula jumlah flux medan listrik pada permukaan B juga positif. Alasannya karena muatannya di dalamnya itu plus. Tapi kalau muatannya negatif, nanti ceritanya lain. Kalau negatif maka nanti fluxnya negatif ya. Karena arah garisnya kan menuju muatan. Jadi gitu. Jadi kesimpulannya itu gini loh, maksudnya gambar itu ini ya. Kalau di dalam sebuah permukaan tertutup itu ada muatan listrik ya, maka nanti fluxnya tidak nol ya. Bisa plus, bisa minus, bergantung jenis muatannya. Kalau di dalamnya ada muatan berjenis positif, maka nanti fluxnya positif gitu ya. Kalau di dalamnya ada muatan negatif, maka nanti fluxnya negatif. Tapi kalau di dalamnya tidak ada muatan, maka fluxnya pasti nol. Meskipun di luar ada muatan ya. Kalau di luarnya ada muatan, maka nanti ya nol. Karena apa? Karena nanti garisnya kan masuk dan keluar ya. Karena ada di luar gitu ya. Seperti ini permukaan C sama permukaan D tadi. Gitu ya, maksudnya itu gitu. Nah, terus ini apa lagi? Yang ketiga. Apa sih bell ring ini ya? Apa kayak pertanyaan gitu. Nggak ngerti saya. Oke lah. Manakah dari gambar berikut yang benar menunjukkan flux listrik positif dari elemen permukaan? Jadi ini kalian diminta menghitung fluxnya ya. Tapi ini permukaannya permukaan terbuka ini. Bukan permukaan tertutup ya, permukaan terbuka ini. Karena ada tepinya ini kan. Ada tepi apa? Tepi kiri, atas, kanan, kanan, kiri ya. Jadi kita ada ini. Jadi tadi rumusnya apa tadi? A cos tadi ya. Terus kosinus ya. Oke. Untuk gambar 1 ya. Berarti E kali A kali cos gitu ya. Untuk gambar 2 sama. Jadi semuanya sama ya. A cos theta rumusnya ya. Cuma yang membedakan itu masalah apa sih yang membedakan itu ya. Kalau kalian cermati ini kan masalah sudutnya ya. Kalau gambar 1 kan sudutnya sudut lancip ini ya. Jadi lancip itu maksudnya itu sudutnya itu nggak sampai 90 derajat. Antara 0 sampai 90 lah. Kalau yang gambar 2, itu sudutnya kan sudut tumpul. Tumpul itu maksudnya itu lebih dari 90 derajat ya. Jadi antara 90 sampai 180 lah gitu ya. Ini sudut tumpul. Ini sudut lancip juga, ini sudut tumpul. Nah pertanyaan saya gini, kalau sudut lancip, nilai kosinusnya berapa? Sudut lancip itu 0,90 ya, berarti kuadran 1 ya. Sudut lancip itu nilainya antara 0 sampai 90, berarti kuadran 1 ya kalau di matematika itu ya.
Kalau sudut tumpul berarti antara 90 sampai 180, berarti apa? Kuadran 2 gitu ya. Negatif. Hah? Kalau kuadran 1 itu nilai kosinus itu apa? Positif. Positif. Oke, ya. Berarti kan nanti E kali A kali cos theta. Cos theta-nya positif ya. Kalau kuadran 2, nilai kosinusnya apa? Negatif, Pak. Nah, negatif. Jadi kesimpulannya nanti ini. Kalau di gambar 1 nanti nilai fluknya itu plus. Kenapa? Karena E kali A kali cos theta. Cos theta-nya kan tumpul. Kalau kuadran 2 itu apa? Nanti nilai fluknya itu apa? Negatif ya. Kenapa? Karena tetanya apa? Sudut tumpul ya. Lebih dari 90. Jadi kesimpulannya di apa itu di permukaan 1 ini fluknya plus. Di permukaan 2 fluknya minus. Permukaan 3 ini plus. Permukaan 4 ini minus. Jadi kalau pertanyaannya manakah dari gambar berikut yang benar menunjukkan fluk listrik positif, berarti jawabannya apa? A ya jawabannya ya. A positif. Apalagi yang positif? C positif ya. 1 dan 3, Pak. Hah? Ya 1 dan 3 kan ya. Berarti jawabannya kan A, C, E dan E. E ya. Oh ini pilihan tak ini? Pilihan ya. A, B, C, D, E, F. Pilihan kayaknya, Pak, itu, Pak. Iya, Pak. Kalau pilihan berarti 1 dan 3 ya. Tadi jawabannya E ya. Tapi banyak banget sampai F ya. Setahu saya kalau multiple choice sampai E gitu ya. Dulu di SMA multiple choice kan sampai E ya. Iya, Pak. Iya. Kebanyakan ini ya. Ya paling nggak kalian ngerti maksudnya. Pokoknya ini ya gambar 1 sama gambar 3 ya. Oke, saya lanjutkan ini ya. Ini ya, sebentar ini perlu saya perbaiki dulu ya. Mungkin ini mungkin masalah di komputer ini ya. Jadi apa yang aneh di sini? Ini ada gambar kotak ini, mungkin maksudnya itu lingkaran ya. Mungkin di komputernya ada errornya atau gimana ini ya. Jadi ini maksudnya itu bukan kotak tapi lingkaran ya. Tadi sudah saya singgung ya, lingkaran itu maksudnya apa itu? Integral itu ada lingkaran itu maksudnya apa itu? Integral tertutup. Tertutup, benar sekali ya. Jadi ini ada kesalahan simbol ini ya. Harusnya ini adalah lingkaran ya. Integral tertutup ya. Integral tertutup ya. Oke. Itu. Terus juga yang perlu saya luruskan lagi, tadi luasan ya. Luasan itu integralnya harus apa? 2, Pak. 2 double ya. Oke, ya. Ya, jadi harusnya itu integralnya double, tapi enggak apa-apa lah. Kalau di fisika dasar enggak apa-apa lah. Harusnya integral double ditulis integral tunggal enggak masalah ya, enggak apa-apa lah. Kalau di teori yang lebih lanjut ya, katakanlah di teori medan elektromagnetik atau di teori mekanika fluida ya enggak boleh ya. Kalau luasan harus double, tapi kalau di fisika dasar enggak apa-apa kan masih dasar ya. Enggak masalah. Jadi tetap enggak apa-apa, enggak masalah. Tapi yang perlu diralat itu apa? Bentuk ininya ya, bukan kotak tapi apa? Lingkaran gitu ya. Oke. Jadi itu. Jadi intinya di sini bahwa fluk tadi ya. Fluk itu adalah integral dari apa? E dot dA ya. Integral ya. Karena kenapa kok pakai integral ya? Karena permukaannya kan ini melengkung ya. Kan permukaan bola ini. Kan tadi saya singgung kalau permukaannya nggak datar kan nggak boleh dikalikan, tapi harus menggunakan apa? Integral ya. Terus tertutup ya, karena bola, permukaan bola kan tertutup ya. Nah ini E dot dA. Lalu diuraikan. Perkalian dot itu kan ada cosnya ya. Di fisika 1 ya, A dot B sama dengan A kali B kali cos theta. Ini cos theta. Lalu apa ini? Lalu ini kok jadi gini ini gimana nih ceritanya ini ya? Oh ya, ini maksudnya itu gini. Kenapa kok cos theta-nya hilang? Ya, ini mungkin ada pertanyaan. Kenapa nih cos theta-nya hilang? Karena ini loh.
Karena sudut antara E sama elemen luasannya itu 0 ya. Coba kalian lihat di sini loh. Ini kan E-nya kan, ini kan muatan plus ya. Muatan plus berarti kan medarisnya keluar ya. Ini kan keluar. Terus ini kan permukaan bola ini ya. Permukaan bola jadi arahnya kan keluar dari pusat bola ya. Arah luasannya itu loh. Elemen luasannya itu vektornya ya. Jadi antara E sama vektor DA itu searah. Kalau searah berarti kan cos 0 ya. Cos 0 berapa? Cos 0? 1, Pak. 1 1, ya, Pak. 1. Sehingga nanti jawabannya apa? Cos 0 1. Sehingga nanti tinggal apa? EDA. Terus E dari rumus kemarin ya, medan listrik oleh muatan titik itu apa kan? Kaki per R kuadrat gitu ya. Kaki per R kuadrat. K-nya kan ini kan. K sama dengan apa? 1 per 4 pi epsilon 0. Nah, gitu ceritanya ya. Terus kemudian, ini yang perlu kalian ketahui ya, bahwa ini kan, DA dibagi R kuadrat itu sama dengan D omega. Omega itu apa? Omega itu sudut ruang. Sudut ruang. Jadi sudut ruang itu sudut 2 dimensi. Kok 2 dimensi ya? Ruang 3 dimensi ya. Jadi gini, kalau sudut yang kalian kenal itu kan sudut apa? Sudut derajat itu ya, derajat. Jadi mulai dari kalau satu putaran penuh berarti kenapa? 360 derajat ya. Itu sudut biasa itu. Sudut derajat. Ada lagi namanya sudut ruang ya. Jadi kaitannya dengan ruang 3 dimensi ya. Itu jadi gini. Satuan sudut itu kalau di fisika itu pakai satuan apa? Kalau di matematika pakai derajat ya. Kalau di fisika itu bukan derajat, tapi pakai satuan apa? Masih ingat kalau kalian belajar gerak rotasi kemarin ya. Gerak rotasi, gerak melingkar. Radian kan kalian tahu kan? Kecepatan sudut. Kan radian per detik gitu ya. Iya, pakai radian, benar. Jadi kalau di fisika satuan sudut pakai radian. Itu sudut biasa ya. Tapi kalau sudut ruang itu ditambahi ste ya. Ste dari kata stereo. Stereo berarti kan ruang. Jadi ste radian. Jadi kalau sudut biasa pakai satuan radian, biasanya lambangnya theta kayak fisika itu ya. Theta itu artinya sudut. Kalau pakai lambang ini omega itu namanya sudut ruang. Sudut ruang satuannya ste radian. Ste radian itu seperti apa sih? Ste radian itu gambarannya itu kayak semacam kerucut gitu ya. Jadi berbentuk kerucut gitu ya. Ya nggak harus kerucut sih. Pokoknya gambarnya seperti itu ya. Pilek. Nah, kalau definisinya itu atau gini. Sebentar, sebelum ke sini biar kalian nggak bingung ya. Kalian tahu nggak definisi radian? Biar kalian nanti nyambung di sini nih. Tahu nggak definisi radian? 1 radian itu berapa? Ada yang tahu? 2 pi, Pak. Hah? 2 pi bukan, Pak. Nah, 2P itu ini. 2P itu kan 1 putaran penuh ya. Jadi gini. Ini mungkin saya jelaskan dulu ya. Busur lingkaran ya. Jadi kan ada lingkaran penuh ya. Lingkaran penuh, terus ada busur ya. Busur kan bagian dari lingkaran. Paham ya? Jadi 1 radian itu artinya sebuah sudut ya. Sebuah sudut yang di depannya itu ada busur lingkaran sebesar jari-jari. Ya. Jadi kalau ada katakan ini ya, ini lingkaran ya, nggak apa aja ini lingkaran ya. Lingkaran. Terus di sini ada busur lingkaran ini kan ya. Kalau panjang busurnya ini jari-jari sama dengan jari-jari ya. Katakanlah misalkan lingkarannya 1 meter ya. Ini lingkarannya 1 meter jari-jarinya ya. Jari-jari 1 meter. Terus ini ada panjang busur 1 meter. Ya, maka nanti sudut ya. Sudutnya itu nanti 1 radian. Jadi ini loh. Ini kan jari-jari 1 meter. Terus ini busurnya juga 1 meter ya. Ini kan pasti jari-jari juga kan ya. Jadi sudut yang dibentuk adalah pada 2 garis jari-jari tadi ya yang menghadapi busur tadi ya. Jadi ini 1 meter, ini 1 meter, terus ini kan
panjang buh 1 meter, maka nanti sudutnya itu 1 radian. Ya. Jadi dengan kata lain 1 radian itu adalah sudut yang dibentuk oleh busur sebesar sepanjang sama dengan jari-jari lingkaran tersebut. Itu 1 radian. Gitu ya. Terus kenapa kok 2pi? Ya kalian saya tanya. Keliling lingkaran berapa? 300 meter. Rumus keliling lingkaran gimana? 2PR, Pak. 2πr. Oke ya. 2πr kan? Jadi gini, jadi definisi dari theta atau radian itu ya. Theta itu sama dengan panjang busur dibagi jari-jari. Ini repotnya kalau saya ngajar nggak pakai papan tulis itu ya gini. Lewat ngomongan ya. Agak bingung jelaskannya ya. Kalau pakai papan tulis saya pakai tulisan gitu ya. Jadi theta itu sama dengan S dibagi R. S itu apa? Panjang busur ya. Theta itu sudut dalam radian ya. Sama dengan S itu panjang busur, R itu jari-jari ya. Kalau dia itu lingkaran penuh ya. Lingkaran penuh berarti tadi berapa keliling kan ya? Ya. Tadi kalian sudah bilang keliling berapa tadi? 2PR, Pak. 2πr. Berarti nanti S-nya kalian isi 2πr. Oke. 2πr keliling kan ya? Dibagi R. Kan tadi definisinya apa? S dibagi R ya. S dibagi R jadi 2πr dibagi R berapa? 2πr dibagi R. 2pi, Pak. 2pi. Ya itu jawabannya. 2pi radian. Jadi kenapa kok 360 derajat itu 2pi radian? Ya karena keliling lingkaran kan. Itu ya. Nah itu nanti kita kembangkan ke sana. Cuma kalau untuk sudut ruang itu tidak menggunakan lingkaran, tapi menggunakan bola. Bola kan ruang ya. Ya, itu. Ya, jadi definisinya itu nih. Kalau tadi definisi dari theta tadi apa? S dibagi R tadi ya. Itu definisi dari sudut radian. Tapi kalau sudut ruang, omega itu dirinya ini luasan dibagi R kuadrat ya. Jadi pakai luasan bukan panjang busur. Luasan apa? Luasan elemen bola ini loh. Nah, dikasih ini loh, elemen ini loh, dikasih apa ini? Kayak cuplikan ini ya ini. Inilah. Jadi luasannya dibagi bola. Kalau ruang penuh ya, ruang penuh. Ya kalian saya tanya aja. Luas permukaan bola tahu rumusnya? Tahu luas permukaan bola? Ada yang tahu? Rumus luas permukaan bola. Ada yang hafal rumusnya? Tahukah kalian rumus luas permukaan bola? Enggak tahu. 4pi R kuadrat, Pak. Ya, benar sekali. 4pi R kuadrat ya. Itu adalah rumus luas permukaan bola. Tadi definisinya kan ini ya. Berarti kalau gitu, kalau seluruh bola, berarti kan luasnya kan 4pi R kuadrat ya. 4pi R kuadrat dibagi R kuadrat. Jawabannya apa? Kan ini kan luas. Kalau seluruh bola ya, kan 4pi R kuadrat. Terus dibagi R kuadrat. Jadi berapa? 4pi R kuadrat dibagi R kuadrat. Apa jawabannya? 4pi. Ya, 4pi. Jadi kalau seluruh ruang ya, itu jawabannya 4pi steradian. Itu seluruh ruang ya. Ke seluruh ruang ya. 4pi steradian. Karena permukaan bola kan 4pi R kuadrat gitu ya. Tapi kalau sebagian berarti nggak sampai. Jadi maksudnya gini, sudut ruang tuh nilainya antara 0 sampai 4pi gitu loh, maksud saya gitu ya. Saya mau mengatakan gitu. Jadi besar sudut ruang itu antara 0 sampai 4pi steradian. Soalnya paling kalau seluruh ruang kan 4pi tadi ya jawabannya. 4pi steradian. Satuannya steradian ya. Karena seluruh permukaan bola. Nah gitu ya. Nah ini. Makanya di jawabannya kan ini loh. Coba kalian cermati di sini kan. Ini nanti di per R kuadrat kan menjadi apa? D omega ya. Ini kan D omega gitu ya. Lalu ini diintegralkan. Tadi kan seluruh ruang ya. Tadi kan kalian sudah jawab 4pi ini. 4pi steradian ini kan ya. Nah ini kan. Ya, seluruh ruang kan 4pi steradian. Lalu ini dicoret sama ini kan ya, dicoret sama ini kan. Jadi coret tadi tinggal apa? Q per epsilon 0. Nah, itu. Sehingga nanti diperoleh hukum Gauss. Hukum Gauss itu ini kan. Jadi apa? Flux ya.
fluk yang ada di dalam permukaan bola, permukaan tertutup yang harus bola kok. Permukaan apa saja yang tertutup ya. Itu sama dengan Q di dalamnya dibagi epsilon 0 ya. Oke, gitu ya. Ini saya banyak menjelaskan definisi-definisi tadi ya. Nah ini, intinya gini ya. Ini yang di kotak ini ya. Bahwa integral apa ini? Integral tertutup ya. Integral permukaan tertutup medan listrik. Integral permukaan tertutup medan listrik sama dengan apa? Jumlah ini ya. Jumlah muatan yang ada di dalamnya, inside ini ya. Dibagi epsilon 0. Epsilon 0 itu berarti ruang hampa ya. Permitivitas ruang hampa. Sifat listrik ruang hampa ya. Nah, seperti ini ya. Ini saya bahas ini ya. Jadi ini. Jadi coba kalian lihat di sini ada permukaan B ya. Kalau permukaan A kan seluruhan ya. Kalau kalian saya tanya, di dalam permukaan A ada berapa total muatan? Pertanyaan saya gini. 3, Pak. Totalnya berapa? Ya benar 3. Totalnya berapa? Di total aja langsung. Benar ada 3. Jadi ini totalnya. Plus 2Q ditambah minus Q ditambah Q. Jawabannya berapa? 2Q. Ya Pak. benar. Plus 2. Plus 2. 2Q, jangan lupa ditambah Q ya. Ada Q-nya ini. Jadi plus 2Q gitu ya. Oke. Itu ya, itu permukaan A. Jadi nanti jawabannya, tadi kan rumusnya kan ini ya. Ini loh. Sigma Q, berarti jumlah total muatannya ya. Dibagi epsilon 0. Gitu ya. Itu fluk, ini kan fluk ini ya. Fluk. Jadi permukaan A, fluknya berapa? Ya tadi udah kalian jawab. Plus 2Q, jangan lupa dibagi epsilon 0. Ya. Plus 2Q dibagi epsilon 0. Kenapa kok plus 2Q? Mana tadi? Kenapa? Ya karena ini kan. Plus 2Q ditambah minus Q ditambah Q ya. Itu jawabannya ya. Jadi di sini jawabannya apa? Plus 2Q dibagi epsilon 0. Kalau permukaan B itu ini. Berapa? Fluknya berapa? Q per epsilon 0. Iya, benar. Q per epsilon 0. Karena plus 2Q ditambah minus Q. Ya, benar ya. Benar itu ya. Permukaan C. Permukaan C mana? Ini ya permukaan C. 0. Kenapa kok 0? Karena saling menghilangkan ya. Ini loh, ini sama ini kan ini plus ini min ya. Ya benar 0. Benar. Kalau permukaan D. Minus Q per epsilon Ya, 0. benar. Minus Q per epsilon 0 ya. Ya benar, udah ngerti itu ya. Oke, maksudnya itu. Kemudian berikutnya ini medan listrik yang dihasilkan oleh muatan titik. Oh ya. Jadi ini ceritanya ada muatan titik. Mau kita hitung apa ini? Menggunakan hukum Gauss ya. Ya, ini ada muatan titik. Ya, kita mau hitung fluk yang dihasilkan oleh muatan titik ini menggunakan hukum Gauss ya. Kan tadi rumus hukum Gauss kan ini tadi ya. Ini kan ya. EDA sigma Q itu Q besar ini, jumlah total ya. Q besar itu sigma Q kecil ya. Jadi jumlah total muatan ini Q besar ini ya. Ya, nanti ini kan E-nya itu konstan ya. Jadi gitu loh. Kalau kalian saya tanyai E di sini sama E yang di sini ini sama apa enggak? Dengan E yang di sini sama enggak? Dengan E yang di sini sama enggak? Sama. Besar medan listriknya. Sama enggak? Medan listrik di sini, di sini, di sini, di sini sama apa enggak? Sama, Pak. Jawabannya apa? Sama apa tidak? Pilihannya gitu aja deh. Sama, Pak. Kenapa kok sama? Iya benar sama. Alasannya? Karena berkaitan dengan jarak kan. Kan kalian tahu rumus medan listrik itu kan K per R kuadrat ya. K per R kuadrat. Q-nya kan ini. Ya, terus R-nya kan kalian lihat kan R-nya kan sama kan ya. Misalkan katakanlah di sini misalkan 1 meter lah. Di sini kan juga 1 meter ya. Di sini juga 1 meter. Kecuali kalau di sini ya sudah lain di sini kan jaraknya lebih jauh ya. Atau di sini lebih dekat gitu ya. Pokoknya selama jaraknya itu sama dari apa? Dari titik muatannya, medan listriknya kan sama. Rumusnya kan kaki per R kuadrat gitu kan ya.
Ya, sehingga sama. Nah, kalau sama nanti kan bisa dikeluarkan dari integral, kan konstan ya, kalau sama itu kan konstan. Ini loh, ini kan mungkin kalian tanya ini kenapa kok E-nya keluar dari integral ya? Karena jawabannya karena apa? E-nya itu konstan. Karena E kita hitung untuk permukaan bola. Makanya konstan bisa keluar dari integral. Tapi kalau ini saya ganti misalkan bukan permukaan bola ya. Katakanlah misalkan permukaan kubus. Kalau permukaan kubus kan jaraknya dari pusat bola kan beda-beda ya. Ada yang dekat, ada yang jauh kan gitu ya. Maka nggak boleh keluar dari integral nih E-nya ini kalau permukaan kubus. Kalau permukaan bola ya boleh karena kan E-nya kan konstan. Sehingga nanti integral dA kan A ya. A ini apa ya? A luas permukaan bola. Tadi kalian udah jawab ya. Luas permukaan bola kan 4πr kuadrat. Gitu kan. Sehingga nanti kalau EA berarti kan E kali 4πr kuadrat. Gitu kan. Sama dengan apa? Sama dengan ini kan? Sama dengan ini kan, Q per epsilon 0. Jadi jawabannya itu ya. Jadi integral ini nanti hasilnya ini. E per 4I kuadrat. Sehingga kalau gitu berarti kesimpulannya apa? E sama dengan 1/4pi epsilon 0 Q per R kuadrat. Ini adalah hukum kolom ya. Jadi ini maksudnya itu ini loh. Sebetulnya hukum Gauss dan hukum kolom itu sama ya. Cuma masing-masing punya apa ini? Punya kelebihan dan kekurangan. Ada beberapa persoalan yang tidak bisa diselesaikan pakai hukum kolom, bisa diselesaikan pakai hukum Gauss. Begitu pula sebaliknya. Tapi kedua hukumnya itu membahas hal yang sama, yaitu apa? Medan listrik. Maksudnya itu ini ya. Ini cuma menunjukkan bahwa apa ini hukum Gauss bisa menghasilkan hukum kolom. Begitu pula sebaliknya ya. Nah, ya tadi saya lewati aja, itu saya jelaskan nanti ya, bahwa kedua hukum itu saling melengkapi ya. Intinya sih gitu. Nah, kemudian hukum Gauss sendiri. Jadi kalau kita menggunakan hukum Gauss, sebentar ya. Kalau kita menggunakan hukum Gauss, itu ada dua hal yang kita hitung ya. Jadi ada dua hal yang kita hitung. Pertama kita menghitung fluknya. Ya, menghitung fluk menggunakan ini integral ini tadi ya, integral permukaan tertutup tadi ya. Ya, itu bukan langkah ya. Pekerjaan pertama ya. Jadi ada dua pekerjaan kalau kita menggunakan hukum Gauss itu ya. Pekerjaan pertama menghitung fluknya, pekerjaan kedua itu menghitung ini loh. Jumlah muatan yang ada di dalam ini. Di dalam permukaan tertutup atau di sigma tadi ya. Jadi ada dua pekerjaan ya. Jadi menghitung fluk artinya menghitung integral ini. Yang kedua menghitung ini ya, menghitung muatan yang ada di dalam permukaan tertutup. Gitu. Nah, misalkan contoh yang lain ya, penggunaannya ya, ini adalah ini. Jadi ini ceritanya kita menggunakan hukum Gauss untuk menghitung ini medan listrik yang dihasilkan oleh ini lempengan. Jadi ini ceritanya ada lempengan ya. Ada lempengan. Lempengan ini saya kasih muatan listrik plus. Ya. Artinya nanti kan ada medan listrik yang keluar dari lempengan ya, ini loh. Jadi di sebelah kiri medan listriknya kan ke arah, di sebelah kanan medan listriknya kan ke arah kanan ini. Di sebelah kiri medan listriknya ke kiri. Kenapa? Karena lempengan saya kasih muatan plus. Sehingga arah medan listriknya kan menjauh dari lempengan ya. Tapi sebaliknya kalau lempengan ini saya kasih muatan negatif ya, maka nanti medan listriknya ya menuju lempengan ya. Pokoknya bergantung jenis muatan lah gitu ya. Kalau plus ya menjauh dari bendanya ya, kalau minus ya menuju bendanya. Nah intinya ini kita mau ngitung berapa sih medan listrik yang terdapat pada lempengan yang diberi muatan listrik. Masih ingat ini ya kalian, lambang sigma ini ya, apa ini? Saya pernah jelaskan ini kan ya, sigma ini masih ingat ya? Rapat muatan. Iya benar, rapat muatan. Rapat muatan yang apa? Ada 3 soalnya. Area bukan. Iya benar. Berarti yang apa? Benar.
Area berarti kan luasan ya. Berarti satuannya apa? Meter kuadrat. Ya apa ya, satuannya? Bener, area. Luasannya, satuannya? Kolom. Iya, kolom. Kolom apa? Gini loh, mungkin saya review dikit ya. Rapat muatan itu ada 3 ya. Yang pertama itu rapat muatan 1 dimensi, pakai lambda. Ya, lambda. Satuannya nanti apa? Kolom per meter. 1 dimensi soalnya ya. Yang kedua itu yang ini. Ini apa? Benar tadi rapat muatan luasan ya atau area ya. Satuannya apa? Kolom per meter persegi. Kolom per meter persegi karena luasan. Yang ketiga itu rho ya. Rho rapat muatan 3 dimensi. Satuannya apa? Kolom per meter kubik. Nah, itu ya. Ya, jadi benar. Jadi ini tadi rapat muatan luasan area. Berarti satuannya apa? Kolom per meter persegi ya. Jadi dalam 1 meter persegi ada berapa kolom? Gitu. Jadi ini ceritanya kita mau nyari itu ya, menggunakan hukum Gauss. Ya. Lah, hukum Gauss-nya ini dihitung fluknya ini ya. Fluknya jadi tadi kan saya katakan ada 2 ini, ada 2 pekerjaan ya. Pekerjaan pertama menghitung fluk. Ya, ini fluknya ini nanti apa? Integral EA. E-nya kan konstan ya. Terus ini A ya. Lah mungkin kok ada angka 2 dari mana? Ada angka 2. Ya, karena ada 2 permukaan ya. Permukaan apa? Permukaan silinder. Ini loh. Permukaan kiri sama permukaan kanan. Jadi gini loh. Silinder itu punya berapa permukaan silinder itu? Punya berapa macam permukaan? 2 ya. 2 apa 3? 3. 3. Kan ada selimutnya ya. Iya. Iya kan. Permukaan ini kalau di sini kalau silindernya tidur kan ada permukaan kiri tidur ini ya. Permukaan kiri, permukaan kanan. Sama selimutnya. Kalau silindernya berdiri kan ada permukaan alas sama permukaan ini kan. Ada permukaan alas sama permukaan atapnya ya. Kalau tidur ya ini permukaan kiri sama kanan ya. Sama jangan lupa masa nggak punya selimut ya. Punya selimut. Cuma yang selimut itu karena dia tidur dia nggak ditembus oleh ini medan listrik. Kan tidur dia ya. Kan sejajar maksudnya dia. Kan dia sejajar dengan medan listrik sehingga nggak ditembus. Yang ditembus itu yang permukaan ini kan. Permukaan kanan ditembus oleh medan listrik dari kanan ya. Kemudian yang permukaan kiri ditembus oleh medan listrik yang dari kiri. Kan arahnya keluar dari ini kan, keluar dari lempengan ini kan ya. Nah gitu. Jadi kenapa kok ada 2? Karena ada 2 permukaan yang ditembus oleh medan listrik. Permukaan kiri ditembus oleh medan listrik ke arah kiri, permukaan kanan ditembus oleh medan listrik ke arah kanan ya. Makanya dikasih angka 2. Ini ya luas ini kan, luas lingkarannya ya. Lingkaran kan berupa lingkaran ini ya. Nah, gitu. Terus kemudian itu sudah selesai ya. Terus pekerjaan berikutnya adalah kita mau mencari muatan yang ada di dalam permukaan Gauss. Apa permukaannya? Ya ini kan. Ini kan muatannya ini loh. Yang ini loh ya. Yang ada di dalam silinder ya. Jadi di sini permukaan Gauss-nya berbentuk silinder ya. Ini saya jelaskan lagi ya. Jadi gini. Tadi kan saya katakan ya permukaan gas itu biasanya kalau di fisika 2 itu biasanya itu nggak banyak sih. Yang paling sering sih permukaan bola ya. Kemudian berikutnya ini permukaan silinder ya. Terus ada lagi yang ketiga itu biasanya menggunakan ini permukaan kubus. 3 itulah sekitar itu ya. Tapi yang paling sering permukaan bola. Itu ya maksudnya itu. Jadi di sini menggunakan permukaan silinder. Jadi yang ada jadi muatan mana yang ada di dalam permukaan silinder yang ini ya, yang lingkaran kan nggak semuanya kan. Jadi yang ini loh apa itu yang beririsan ya antara silinder dengan ini, dengan lempengan yang ini kan ya, berbentuk lingkaran ini ya. Gitu. Rumusnya tadi apa? Q per epsilon 0 ya. Gitu. Nah, sementara Q itu kan tadi kan rumusnya apa? Sigma ya. Sigma itu kan sama dengan Q per A ya. Gitu kan ya. Jadi nanti ini
Jadi nanti kesimpulannya kan ini ya. Ini kan 2EA ini kan Q ini. Sehingga kalau gitu berarti apa? E berarti kan ini. Q terus apa? Dibagi ini kan, dibagi 2A ini kan, 2A. Terus tadi apa? Sigma itu kan apa? Q per A ya. Muatan persatuan luas. Ya, ini. Muatan persatuan nanti jadi sigma. Jadi nanti jawabannya ini kan ya. Jadi nanti kesimpulannya itu ini bahwa medan listrik yang dihasilkan oleh lempengan itu adalah sigma dibagi 2 epsilon 0. Itu ya maksudnya itu ya. Hasilnya itu. Itu diperoleh dari hukum Gauss. Sehingga dengan menggunakan hukum Gauss kita bisa menghitung medan listrik yang dihasilkan oleh lempengan. Itu kalau menggunakan hukum Coulomb susah nyarinya ya. Tapi kalau menggunakan hukum Gauss kan ngitungnya sederhana ini ya. Ya itu ya. Jadi yang perlu lagi kalian ketahui, penggunaan hukum Gauss itu ternyata akan cukup membantu ya. Kalau mempunyai sifat simetri. Kalau nggak simetri ya nanti kita akan mengalami banyak kesulitan ya. Biasanya kalau nggak simetri ya kita nggak menggunakan hukum Gauss, tapi menggunakan hukum Coulomb ya, rumus hukum Coulomb. Tapi kalau ada simetrinya, dan simetrinya itu simetri yang khusus ya, maka nanti menggunakan hukum Gauss sangat membantu sekali. Jadi seperti tadi yang saya singgung kan, biasanya yang digunakan itu kalau nggak bola, ini pokoknya simetrinya ini, bola, silinder, datar-datar itu tadi ya, saya sebut tadi ya, kayak kubus gitu ya. Kubus kan datar gitu ya. Ya, jadi ya, jadi ini kalau masalah kerapatan ya bergantung ininya ya, bergantung sumbernya ya. Kalau sumbernya berupa muatan titik ya G gitu aja ya. Kalau sumbernya berupa luasan, berarti nanti pakai sigma. Kalau luasannya berupa kawat ya, kawat atau garis ya nanti pakai lambda. Kalau sumbernya berupa muatan yang tersebar di dalam ruang, nanti pakai rho gitu ya. Jadi bergantung ininya lah, bergantung sumber muatannya. Kayak tadi itu kan sumber muatannya kan berupa lempengan, jadi pakai sigma. Permukaan Gauss-nya juga gitu. Ya, kalau bola ya sebaiknya pakai bola ya. Jadi gini, kalau kita membuat permukaan Gauss itu kadang disesuaikan dengan bendanya ya. Jadi bentuk benda yang berisi muatan listrik. Kalau bendanya berupa bola ya biasanya kita menggunakan permukaan Gauss berbentuk bola juga. Kalau silinder juga. Kayak ini kan bola pakai bola ya. Silinder pakai silinder. Ini datar bisa juga pakai silinder kayak tadi ini kan. Ini contoh tadi kan. Ini datar ini ya. Bentuk lempengan tapi kita menggunakan silinder ya, bisa. Jadi bisa juga ini kayak gini nih ya. Kemudian kalau medan listrik ya nanti kalau kita waktu mengintegralkan ya kita pilih permukaan yang bernilai konstan ya. Kalau nggak konstan nanti kan E-nya nggak bisa dikeluarkan dari integral ya. Ya, jadi integralnya kita cari permukaan yang di mana nilai E-nya itu konstan, sama semua di setiap titik pada permukaan tersebut. Nah, itu ya. Oke, itu ya. Mungkin kalian dari penjelasan saya masih tidak jelas ya. Tapi nggak usah khawatir. Memang sepertinya teorinya ruwet ya. Tapi nanti kalau kita terapkan di di persoalan tidak seperti itu ya. Ini kan teorinya terlalu umum ini ya. Nanti di problem kan nanti lebih khusus. Jadi akan lebih mudah dimengerti daripada kalau saya jelaskan ini ya. Sebenarnya tadi saya melewati ini, cuma kan ya perlu saya sampaikan lah meskipun kalian masih bingung untuk menangkapnya, tapi nggak usah khawatir lah. Ini kan berupa teori-teori ya yang nanti akan jelas kalau saya jelaskan langsung ke persoalannya ya. Nah, contohnya misalkan inilah gitu ya. Contoh kayak ini kan muatannya berupa titik ya, berarti berupa Q ya. Terus nanti
Ya, saya integralkan sepanjang ini. Kenapa? Karena di sepanjang ini kan E-nya konstan ya. Karena muatan titik kan E bergantung sama jarak, kan jaraknya sama semua. Maksudnya itu tadi ya. Begitu pula ini ya. Ini ada juga gitu ya. Ini saya integralkan sepanjang ini ya. Kenapa? Karena pada permukaan ini medarisnya kan konstan ini. Baik di sini maupun di sini gitu ya. Itu. Jadi ini, kalau ini sumber muatannya berupa titik ya, permukaan Gauss-nya berupa bola ini ya. Kalau ini sumber muatannya berupa lempengan ya, berupa bidang datar. Permukaan Gauss-nya berupa silinder. Kalau ini sumber muatannya ini berupa garis nih, ini. Garis warna hijau ini sumber muatannya ini ya. Garis warna hijau itu loh. Jadi kayak kabel ya. Kawat lah. Jadi muatannya berbentuk kawat ini. Sumber muatannya berbentuk kawat, kawat seret. Terus saya menyelesaikannya menggunakan hukum Gauss, menggunakan apa? Permukaan silinder ini ya. Nah, kayak gini. Ini juga gitu. Kenapa kok saya pilih silinder ya? Soalnya bisa pastikan bergantung sama jarak R dari kawatnya ini ya. Itu. Masih separuhnya ya. Oke lah, saya agak cepat dikit ya. Masih banyak yang implikasi dari hukum Gauss untuk konduktor. Oke lah. Jadi gini, apa sih perbedaan antara konduktor sama isolator ya? Itu gini. Kalian kan udah tahu ya, konduktor itu kalau di arus listrik itu ya, itu kan bisa mengalirkan listrik. Sementara kalau isolator kan nggak bisa. Tapi nanti kaitannya di yang kita bahas ya, ini kan elektrostatika. Ya. Jadi elektrostatika ini kan listriknya kan tidak mengalir ya, muatan listriknya kan diam ya. Jadi kalau sebuah konduktor ya, katakanlah misalkan bola ya, ada bola berbentuk konduktor ya dari logam misalkan. Saya kasih muatan listrik bolanya itu ya. Misalkan saya kasih muatan listrik plus. Jadi bayangkan sebuah bola logam ya. Saya beri muatan plus, maka nanti muatan plus itu kan kalian tahu ya, muatan plus dengan muatan plus itu terjadi apa? Saling apa? Tolak menolak ya. Kalau sebuah benda saling tolak menolak, mereka saling menjauh atau mendekat? Menjauh. Jadi nanti gini. Jadi kalau sebuah konduktor saya isi muatan listrik ya. Kan tadi saya katakan ya, konduktor itu kan bisa mengalirkan listrik, mengalirkan muatan. Jadi nanti muatannya bisa gerak itu. Maka nanti muatannya akan apa? Saling menjauh. Nah, kalau menjauh berarti kan mereka akan berada di permukaan. Jadi nanti muatan listriknya itu semuanya ada di permukaan bola. Kenapa? Karena di dalam saling tolak kan itu ya, sehingga mereka saling menjauh. Ya, berarti menjauh berarti kan mereka berada di permukaan. Ceritanya begitu ya. Jadi maksud saya gini, kalau konduktor kita beri muatan listrik, permukaannya itu hanya ada di permukaannya saja. Kenapa? Karena muatan kan saling tolak. Itu ya, sehingga permukaan saling menjauh dan itu akan terjadi kalau mereka berada di permukaan. Tapi beda kalau dia itu bukan konduktor tapi apa? Isolator. Kalau isolator saya kasih muatan ya, maka muatan kan nggak bisa gerak. Beda dengan konduktor kan, sehingga muatannya ada di dalam nggak bisa bergerak keluar gitu ya. Jadi mereka tetap nggak bisa gerak gitu aja. Jadi itu. Jadi kalau isolator muatan itu ada di dalam maupun di permukaan. Itu yang membedakan antara konduktor sama isolator ya. Dalam kasus elektrostatika ya, listrik statis. Jadi muatan pada konduktor itu hanya berada di permukaan, tapi muatan pada isolator dia tidak hanya ada di permukaan, tapi di dalam juga ada ya. Karena muatan yang di dalam kan nggak bisa gerak. Jadi meskipun dia saling tolak, tetap aja mereka nggak bisa gerak. Itu yang membedakan antara konduktor sama isolator. Jadi muatannya terikat pada atom-atomnya gitu loh. Atomnya atom isolator, jadi nggak bisa ini, nggak terikat pada atom ya, nggak bisa gerak. Nah, sehingga kalau begitu apa yang terjadi? Maka di dalam konduktor itu medan listriknya 0. Ini loh. Mengapa? Ini kan E sama dengan 0 di dalam sebuah konduktor. Jawabannya itu tadi. Karena muatannya ada di luar semua. Sehingga di dalam konduktor
tidak ada muatan. Kalau nggak ada muatan kan berarti medan elektriknya 0. Nah itu nanti kalau misalnya kalian dapat soal-soal itu langsung jawab aja, lihat aja itu bendanya apa, konduktor apa isolator. Kalau dia konduktor, ya jawabannya sudah pasti. E sama dengan 0, di dalam loh ya. Di dalam konduktor. Tapi kalau di luar konduktor ada di dalamnya. Tapi kalau dia isolator, di dalam ada medan listrik, di luar juga ada. Itu yang jadi rumit itu ya. Kalau konduktor sih gampang. Pokoknya medan listrik di dalamnya pasti 0. Nah itu ya. Jadi itu, pokoknya intinya itu seperti itu ya. Jadi medan listrik di dalam konduktor itu adalah 0. Ini menjelaskan itu ya. Ini loh. Akibatnya bagian dalam logam menjadi netral. Netral itu maksudnya itu apa ya? Bukan netral sih sebenarnya. Jadi pokoknya muatannya menjauh gitu ya. Setiap muatan berlebih akan berakhir di permukaan. Ya itu ciri ya. Jadi permukaannya hanya ada di permukaan. Terus yang kedua itu medan listrik di luar konduktor lah. Kalau di luar konduktor ada medan listrik, gitu ya. Medan listrik berada tepat di luar konduktor, bermuatan tegak lurus dengan permukaan dan memiliki besarannya itu. Jadi yang juga perlu kalian ketahui juga bahwa apa itu medan listrik itu nanti keluar dari permukaan konduktor itu tegak lurus ya. Jadi sudutnya itu 90 dengan permukaan konduktornya itu ya. Maksudnya itu. Apalagi ini. Sifat, properti itu sifat ya. Sifat konduktor, properti. Ya, sifat lah. Pertama ini ya, kelebihan muatan yang ditempatkan pada sebuah konduktor bergerak keluar permukaan konduktor. Ya itu ya. Jadi, kalau kita kasih muatan itu pasti akan bergerak ke permukaan. Itu ciri ya, sifat. Sehingga akibatnya yang kedua ini, medan listrik di dalam konduktor bernilai 0 ya. Karena itu tadi. Terus yang ketiga, konduktor melindungi rongga di dalamnya dari medan listrik. Itu. Jadi nanti penggunaannya itu ini. Jadi kalau kita kasih konduktor, maka nanti kalau ada muatan listrik di dalamnya, maka nanti menjadi terlindungi. Ya. Karena itu tadi. Jadi isinya jadi perisai ya. Karena sifat konduktor tadi itu ya, permukaannya itu ada di luar, itu nanti konduktor bisa kita manfaatkan sebagai perisai untuk melindungi dari pengaruh medan listrik eksternal. Tapi ini nggak kita bahas ya. Kita lebih banyak membahas yang 1 dan 2 ini. Kemudian ini, garis-garis medan listrik yang menghubungkan permukaan konduktor pada sudut yang tepat. Jadi sudutnya itu apa kok sudut tepat nih apa Mas ini? Yang tadi tegak lurus tadi ya. Jadi tegak lurus dengan permukaan konduktornya tadi. Konduktor dapat dimuati ya, jadi ini. Jadi untuk memberi muatan pada konduktor itu bisa dengan 2 cara. Bisa langsung disentuhkan atau didekatkan ya. Kontak itu disentuhkan, tapi kalau induksi itu cuma didekatkan. Itu yang membedakan antara konduktor sama isolator ya. Kalau konduktor itu nggak cuma dengan kontak, dengan induksi juga bisa. Kan beda dengan isolator. Kalau isolator harus dikontak, harus disentuh ya. Jadi, melalui persentuhan langsung. Kalau pakai cara induksi nggak bisa. Itu isolator, karena muatannya nggak bisa gerak gitu ya. Kemudian yang terakhir apa? Menghubungkan sebuah kerumpatan disebut dengan grounding. Ya. Jadi nanti ada istilah grounding. Grounding itu artinya dihubungkan dengan ground. Ground itu katakanlah tanah ya. Jadi ya bisa dipakai dengan 2 cara untuk menetralkan muatannya bisa, atau bisa juga untuk memberi muatan ya, biasa sebaliknya. Jadi grounding itu bisa digunakan untuk 2 hal yang saling berkebalikan. Memberi muatan pada konduktor bisa juga dengan grounding, bisa juga untuk menghilangkan muatannya. Contoh yang paling gampang itu apa ya? Penangkal petir ya. Penangkal petir itu kan sebuah cara untuk menggrounding gitu ya. Jadi ketika ada awan ya, awan yang bermuatan listrik ya, mendekati, nggak harus mendekati ya, mendekati sebuah penangkal petir,
Di situ kan ada muatan listrik. Nah, itu kalau nggak dikasih penangkal petir, tidak di-grounding, nah itu bisa berbahaya, timbul loncatan ini kan. Timbul loncatan petir nanti ya. Timbul aliran petir. Makanya di grounding itu tujuannya biar apa? Biar langsung terhubung dengan tanah. Biar langsung dinetralkan ya dengan tanah. Itu nanti kita nggak bahas serumit ini ya. Nanti paling kita hanya bahasnya di ini ya. Di soal itu ya. Di ini ya. 1, topik 1 dan 2 ini aja. Yang ini enggak. Cuma dikasih tahu kalian ya. Nah, kayak ini loh contohnya ya. Kayak ini kan di grounding ini loh. Ini kan bola ini. Ini di grounding, dihubungkan dengan tanah ini ya. Ini cara pemberian muatan ya. Ini dengan cara disentuh ini. Disentuh langsung. Kalau ini mungkin dengan cara induksi ya. Jadi nggak perlu disentuhkan, tapi didekatkan itu aja. Nah, seperti ini nih kan. Ini kan langsung membentuk sudut yang tegak lurus dengan permukaannya ini ya, tegak lurus ini ya. Kemudian yang apa ini? Gambar menunjukkan penampang 3 silinder masing-masing dengan muatan total sama. Jadi gini. Jadi ini ada 3 silinder ya. Ini silinder kecil, maksudnya itu jari-jarinya ya. Tapi sama panjang ya. Panjangnya sama, cuma beda di diameter. Di jari-jari. Ini jari-jarinya kecil, jari-jarinya sedang, ini jarinya besar ya. Dikasih muatan yang sama ya. Muatannya dikasih sama, misalkan 10 kolom, 10 kolom, 10 kolom. Perbedaannya hanya masalah jari-jarinya aja ya, diameternya ya. Terus pertanyaannya apa nih? Urutkan ketiganya menurut medan listrik di permukaan Gaussian dari yang terbesar. Jadi pertanyaannya itu ini loh. Menurut kalian medan listrik di garis ini loh, garis putus-putus ini loh. Ini kan jaraknya sama ini ya. Jaraknya sama dari pusat silinder. Loh. Jaraknya sama kan ini. Sini, ini sama semua kan? Cuma bedanya ini silinder kecil, ini silinder sedang, ini besar ya. Tapi jarak mereka semua dari pusat silinder sama ya. Nah, pertanyaannya itu medan listriknya bagaimana? Mana yang lebih besar? Ada 2 pilihan. Kok 3? 3 pilihan ya. Jadi kalau yang A itu apa? Ini medan listriknya besar di sini loh. Ini sedang, ini kecil. Pilihan A ya. Pilihan B sebaliknya. Yang ini besar medan listriknya di sini loh, di garis putus-putus ini ya. Di sini medan listriknya itu sedang, di sini kecil ya. Kalau yang C semua sama. Ini coba kalian jawab ya. Maksudnya kalian tebak lah. Kalau jawab mungkin kalian belum tahu teorinya ya. Kalau menurut kalian, tebakan kalian aja ya. Kira-kira jawaban mana yang benar? Apakah jawaban A, jawaban B, jawaban C? Ditebak-tebakan aja ini. Ada yang bisa nebak? Jawaban mana yang benar? Mungkin A, Pak. A. Berarti kalau jawabannya A berarti ini medan listriknya besar ya. Di titik ini loh. Titik yang garis putus-putus ini loh. Iya, Pak. Besar. Berarti kan ini muatannya sama semua loh ya. Jadi muatan di dalam silinder sini, ini sama semua. Cuma ini kan bedanya hanya masalah ukuran silinder ya. Oke, ada yang jawab medan listrik di sini besar, medan listrik di sini sedang, medan listrik di sini kecil. Apa ada pendapat lain? Semua sama mungkin, Pak. Semua sama ya. Ya itu jawabannya ya. Jawabannya semua sama. Loh kok bisa? Ya nanti penjelasannya nanti. Jelasnya itu di sini loh, di bagian ini loh. Semuanya sama. Jadi nggak pengaruh itu. Jelasnya di sini nih. Loh ini loh. Ini penjelasannya ini ya. Jadi kalian lihat bahwa medan listrik itu sama dengan apa? Lambda dibagi 2pi R per epsilon 0. Jadi kalian lihat dia hanya bergantung sama apa? Lambda sama R. Lambda itu apa sih? Lambda itu muatan persatuan panjang. Ya. Saya tanya kalian, panjang silindernya sama apa enggak tadi? Tadi panjang silindernya sama apa enggak tadi? Mana tadi? Ini ya. Panjang silindernya kan sama ya. Yang beda kan jari-jarinya itu ya. Gitu kan?
Nah, muatannya kan sama, yang dikasih muatan sama. Jadi kalau lambda berarti kan muatan dibagi panjang silinder. Berarti kan lambdanya sama. Bukan jari-jari loh ya. Terus tadi ada R. R itu apa? Di sini kan ada R tadi ya. Ini loh, kan ada R. R ini bukan jari-jari silinder loh ya. Soalnya R kecil. Jadi nanti kalau kalian di ujian ya, itu coba hati-hati dengan simbol ya. Ada R besar, ada R kecil. Kalau R besar itu menyatakan jari-jari bendanya. Jadi kalau bola ya jari-jari bola. Kalau silinder ya jari-jari silinder. Tapi kalau R kecil itu bukan jari-jari. R itu jarak. Jarak apa? Jarak titik pengamatan ya, titik P dari bendanya, dari pusat bendanya ya. Di sini kan pakai R kecil, berarti R ini bukan jari-jari silinder. R kecil itu jarak. Jarak apa ya? Jarak ini. Jarak garis putus-putus tadi dari pusat silinder ya. Mana tadi? Nah ini loh. Jadi R kecil itu jarak ini loh. Garis putus-putus ini dari pusat, kan sama semua ini ya. Yang beda kan jari-jari silindernya ya. Jadi dengan kata lain jawabannya C ya. Karena medan listriknya hanya bergantung satu panjang silinder. Kebetulan panjang silindernya sama. Yang kedua itu jarak dari pusat silinder. Kan jaraknya sama. Nah itu. Terus kemudian apa? Apa yang terjadi jika kita menambahkan muatan di dalam konduktor berongga? Jadi kalau di sini ada, ini bola ya, ini kan ada muatannya. Ini ada muatan plus. Ini apa? Disuruh milih ya. Apa yang terjadi jika kita menambahkan muatan di dalam konduktor berongga? Medan volt, medan listrik maksudnya dia. Kok ditambahi volt ya, medan listrik lah gitu. Medan listrik masih tetap 0 di dalam rongga. Yang A ya. Medan E tidak 0 di rongga, tetapi 0 di dalam konduktor. Medan E 0. Jawaban mana yang benar ini ya? Jadi gini, kalau seperti ini ya, kalau jawaban A kan ini kok nggak nyambung antara volt sama medan. Volt itu ya medan ya. Terus voltnya dibuang aja, nggak usah pakai. Medan E masih tetap 0 di dalam rongga, ya tidak ya. Di rongga kan ada muatannya ya. Kalau yang B, muatan E tidak 0 di rongga, tetapi 0 di dalam konduktor. Nah ini yang benar ya. Kan di dalam konduktor itu yang ini loh, yang di ini loh. Ini yang di dalam konduktor. Jadi ceritanya konduktor ini punya dua permukaan ya. Permukaan luar sama permukaan dalam, karena ada rongganya itu. Jadi medan listrik yang 0 itu apa? Yang di dalam ini loh, yang dibatasi oleh permukaan apa ini? Permukaan dalam sama permukaan luar. Yang di sini yang 0 ya. Yang di sini yang enggak 0 ya. Jadi jawabannya ya kalau ya ini ya, medan E tidak 0 di rongga karena ada muatan di rongganya ya. Tetapi 0 di dalam konduktor, iya di dalam konduktor 0 kan. Karena muatannya kan saling menjauh itu. Jadi jawabannya B ya. Kalau yang gitu, medan E0 di luar, ya enggak ya. Medan E adalah sama seperti jika tidak ada, ya enggak. Medan E adalah 0 di konduktor dan negatif dia di luar pula, ya enggak ya. Ya jawabannya ini, jadi ya. Yang B ya. Jadi pokoknya intinya sih, di dalam konduktor itu tidak ada muatan. Karena tidak ada muatan, maka tidak ada medan listrik. Kalau di dalam rongga ya ada muatan kan, di sini ada muatan, ada medan listrik kan di sini. Kan ada muatan plus. Di sini juga belum tentu juga medan listriknya apa ini 0 ya. Ya bisa 0, bisa enggak ya, tergantung kondisinya ya. Tapi yang jelas di sini pasti 0 ya di dalam ini kan. Kemudian berikutnya apa? Masih 5 menit lagi ya. Masih ada. Oke, saya inilah. Problem kabel koaksial terisi muatan. Jadi kalau ngomong koaksial berarti silinder ya. Koaksial itu pasti silinder ya, kabel kan. Jadi koaksial itu maksudnya itu biasanya kalau pernah tahu kabel koaksial kalian?
Artinya dipakai untuk antena, ya, kabelnya antena, kabel penghubung dengan antena, ya. Jadi di dalam kabel koaksial itu kan jadi model kabelnya itu ini ya. Di sini ini isolator biasanya ya. Di sini isolator, di sini konduktor biasanya. Yang warna ini konduktor ya. Ya ini ya oleh konduktor. Ya, ya jadi modelnya seperti itu ya. Yang warna ini loh, warna apa sih ini? Kuning ini loh. Ini konduktor. Yang warna putih di dalam ini isolator. Apa nih? Jelaskan E mengarah keluar dan amplitudonya hanya bergantung pada R. Iya, jadi seperti tadi itu ya. Arah medan listriknya kan keluar dari ini, dari sumbu silinder ya, menjauh ya. Menjauh dari sumbu silinder gitu ya. Arahnya pasti itu ya. Kalau dia mengarah keluar atau ke dalam, ya kembali bergantung jenis muatannya ya. Jenis muatannya plus apa minus. Kalau jenis muatannya plus keluar ya, keluar dari ini sumbu silindernya ya. Tapi kalau minus ya menuju gitu ya. Ya amplitude ini mungkin kalian bingung kok ada istilah amplitudo, mungkin nggak pas tuh ya amplitudo ya. Maksudnya itu besar ya. Besar medan listrik ya perlu diganti ini kayaknya ini. Jadi besar medan listrik hanya bergantung pada R ya, ya. Bergantung sama R atau lebih tepatnya pakai rumus ini loh, ini loh. Nah, ini loh. Kan dia hanya besar atau kuat medan listriknya bergantung sama R. Jadi sini ini ya. Arahnya keluar nih loh, kan keluar semua ya. Nah, kira-kira seperti itu gambarannya ya. Nah, ini dijelaskan lebih rinci ya. Ini saya Nah, kemudian sama seperti tadi bola ya. Begitu pula pada silinder. Ya, jadi yang tadi saya bahas tadi tidak hanya berlaku untuk bola, berlaku juga untuk konduktor berbentuk silinder. Jadi seperti ini nih, ini kan yang dikasih garis warna apa ini merah ini kan posisi atau garis yang berada di dalam permukaan konduktor berbentuk silinder ya. Di sini E-nya 0 gitu ya. Kenapa? Karena di dalam konduktor. Jadi warna kuning ini konduktor. Jadi medan listrik itu hanya ada di sini. Hanya ada di sini kan. Di sini kan ada muatan plus. Maka di sini ada medan listrik. Ya di sini 0 ya. Nah, kalau di luarnya bagaimana? Ya bergantung ininya ya. Bisa 0, bisa enggak ya. Bergantung nanti bisa dihitung kok ini ya. Nanti bisa dihitung. Tapi yang jelas yang di sini ini 0. Nah, kondisinya seperti ini ya. Apalagi yang perlu saya. Terus ini apa ini? Nah, tadi ya. Udah, ini konduktor ya. Saya tinggal waktunya tinggal berapa menit lagi ya. Kalau konduktor sih gampang ya. Gampang, maksudnya itu perhitungannya itu gampang. Gampangnya itu karena apa? Karena tadi di dalam konduktor itu medan listriknya itu 0. Jadi muatan-muatannya ada di permukaan. Nah, persoalan sedikit agak rumit kalau kita membahas isolator. Karena di dalam itu juga ada muatan listrik. Nah, ini jadinya ini. Nah, seperti ini ya. Mungkin ini saya bahas singkat aja ya. Jadi seperti kasus ini. Ini kan ada bola ya, bola isolator ini ya. Bola isolator bermuatan listrik. Muatannya Q gitu ya. Maka nanti muatan Q itu ada di seluruh bola ini. Mulai dari dalam sampai permukaan itu menyebar. Kan kalau konduktor tadi kan hanya di permukaan saja ya. Sehingga nanti akibatnya apa? Di dalam pun ada medan listrik. Kalau tadi kalau di apa itu di konduktor kan di sini 0 ya. Di sini 0 terus sampai permukaan baru muncul medan listrik. Tapi kalau di konduktor dari awal sudah ada medan listrik nih ya. Dari pusat bola sudah ada itu ya. Cuma nanti medan listriknya beda antara yang di luar sama yang di dalam. Nah, seperti ini ya.
Ini kan mau kita lihat ini medan listrik antara yang di dalam bola sama yang di luar bola. Ini ceritanya menghitung medan listrik yang di dalam bola ya. Hitungnya menggunakan ini permukaan Gauss. Oh maaf kebalik nih. Maaf kebalik ini. Balik nih kayaknya sayangnya. Kalau yang ini menghitung medan listrik di luar bola ini ya. Soalnya permukaan Gauss-nya ada di luar. Jadi bendanya itu warna biru ini ya. Ini di luar ya. Mungkin yang ini. Nah, ini loh ini. Ini baru ini ya. Ini baru menghitung medan listrik di dalam bola ini loh. Permukaan Gauss-nya kan yang ini ya. Di dalam ini kan di dalam bola yang ini loh. Bendanya kan ini ya. Bendanya itu ini yang warna biru itu ya. Ya, kalau ini menghitung medan listrik di dalam bola ini. Bola isolator. Kalau di konduktor ya pasti nol lah, nggak usah dihitung konduktor. Kalau ini menghitung medan listrik di luar ini kan, di luar ya. Ini bendanya kan ini. Jadi kalau di luar bola, medan listriknya itu ini. Ya, ini. Ini ya, nanti diperoleh, maaf. Nanti diperoleh ini. Kaki per R kuadrat. Jadi sama seperti konduktor. Ya. Jadi medan listrik oleh bola isolator di luar ya, di luar bola itu rumusnya sama seperti bola konduktor, sama seperti muatan titik. Jadi nggak ada perbedaan antara isolator sama konduktor. Nah, baru beda itu kalau di dalam bendanya. Ini kan di dalam benda. Kalau di dalam bola isolator, ini nanti didapatkan ini ya. Jadi bergantung sama jari-jari ya. Jari-jari bolanya ini loh. R besar kan jari-jari. Selain bergantung sama ini, jarak dari pusat bola. Kalau di luar bola, coba kalian lihat. Kan nggak bergantung sama jari-jari bola kan ya. Coba, kan nggak ada R besar ini. Yang ada kan R kecil. R kecil itu jarak dari pusat bola. Kalau ini kan selain ada R kecil, ada R besar ya. Nah, ini yang membedakan antara isolator sama konduktor. Kalau konduktor pasti nol lah ini ya. Nggak usah dihitung, pasti nol ini. Kalau isolator ini ya. Sehingga kalau kita buat grafik itu ya, itu nanti grafiknya bentuk gini. Coba kalian lihat ya. Ini kan grafiknya itu kan sebanding ya. Jadi E sebanding dengan R kecil. R kecil jarak ya. Ya, R kecil kan jarak. Lah kalau yang di luar, kan dia berbanding terbalik dengan kuadrat ini. Ya, berbanding terbalik dengan ini. Kuadrat jarak. Kalau yang di dalam kan sebanding dengan jarak. Nah, sehingga kalau dibuat grafik sebanding berarti kan garis lurus ini. Nah, bertambah kan. Sebanding, bertambah. Berbanding terbalik berarti mengecil ini nanti. Nah, nanti. Itu kalau bola isolator ya. Tapi kalau konduktor ya di sini nol ya. Kalau ini kan ini konduktor, di sini nol. Jadi nanti grafiknya gini. Nol, habis itu langsung loncat gini langsung. Loncat seret gitu. Nah, langsung gini. Itu konduktor ya. Tapi kalau isolator enggak, naik ya, naik lurus linier ini. Habis itu ini. Lah, terus yang ini ya. Ya, ini menjelaskan ya bahwa hukum Gauss itu akan bisa menjawab ya, menjelaskan apa medan listrik yang dihasilkan oleh ini bola isolator dengan mudah ya. Jadi maksudnya itu, ini menjelaskan bahwa kelebihan dari hukum Gauss itu bisa digunakan untuk menghitung medan listrik oleh bola isolator. Kalau kita menggunakan hukum Coulomb, wah kita akan kesulitan itu. Kesulitan di apa ya? Di integral ini loh. Integral volume tadi ya. Harus pakai integral rangkap 3. Jadi ini menjelaskan bahwa dalam kasus ini hukum Gauss lebih bisa diandalkan daripada hukum Coulomb. Tapi di kasus yang lain terjadi sebaliknya gitu ya. Jadi saling melengkapi. Nah, terus ini yang terakhir ya, slide terakhirnya. Berapakah muatan pada permukaan bagian dalam ya dan permukaan bagian luar dari konduktor. Jadi ini ceritanya ini ada isolator ya. Bola isolator dikasih muatan Q. Terus di luarnya ada konduktor dikasih muatan minus 2Q. Gitu ya. Jadi isolatornya dikasih muatan Q. Terus ini ya, kulitnya ini ya. Konduktor itu dikasih muatan minus 2Q. Pertanyaannya itu, kan namanya konduktor ya, mesti muatannya kan hanya di permukaan. Jadi kan dia punya 2 permukaan nih.
permukaan dalam sama permukaan luar. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Ya, jawabannya ini untuk menyelesaikannya ya. Tapi waktunya sudah mepet ya. Ini. Jadi yang jelas, tadi saya katakan di dalam konduktor ya. Ini kan, ini muatannya harus 0. Sementara kalian lihat di dalam ini kan ada muatan Q ya. Nah, supaya tidak timbul medan listrik, muatan Q ini harus diimbangi supaya jadi 0 ya. Artinya harus ada muatan minus Q. Jadi kesimpulannya nanti di bagian sini ya, di permukaan dalam konduktor harus ada muatan minus Q. Kenapa? Karena di sini ada Q. Ya, jadi jawaban ini ya, di permukaan dalam, berarti di mana? Di R sama dengan B ini ya. Di permukaan dalam, R sama ada muatan minus Q. Alasannya untuk ngimbangi ini, muatan Q isolator. Sehingga nanti di sini tidak ada medan listrik gitu ya. Oke ya, jadi di sini minus Q. Nah, kalau di sini minus Q, sementara totalnya kan minus 2Q. Ya. Berarti nanti kesimpulannya, yang di sini juga harus minus Q. Kan di sini sudah ada, di sini sudah wajib ada minus Q. Berarti kan tinggal sisa minus Q. Nah, minus Q tadi menempati yang bagian luar. Jadi sudah, jawabannya itu ya. Jadi jawabannya itu. Jadi bagian dalam ada muatan minus Q, di bagian luar ada minus Q. Karena totalnya kan harus minus 2Q. Terus kemudian kemana arah medan listrik di luar konduktor? Ya arahnya taruh dia, ya coba lihat aja ya. Totalnya berapa ini? Total yang di luar ya. Di sini aja Q. Di sini apa? Minus 2Q. Coba kalian total berapa ini? Q ditambah minus 2Q. Jawabannya plus apa min ini? Min. Min. Ya? Kalau min berarti medan listriknya kemana? Keluar atau masuk? Masuk. Masuk. Jadi jawabannya kemana arah medan listrik di luar konduktor? Ya masuk ya, masuk ke sana. Alasannya kenapa? Di sini kan plus, tapi di konduktornya minus ya. Ya jadi arahnya masuk ya, masuk ke dalam bendanya ya. Itu jawabannya itu. Oke, saya kira itu ya. Waktunya sudah mepet. Saya kira itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama.